Teman, secara default di sini untuk Roots API tidak tersedia di Laravel 12 ya. Nah, untuk kita membuat API root API.php, kita bisa buka terminal dan kita jalankan php artisan install -2 API. Oke, kemudian kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, nah jika muncul seperti ini kita yes saja, lalu enter. Nah, sekarang kita udah berhasil menambahkan untuk root API-nya. Nah, di sini ya. Kemudian kita juga udah berhasil ngebuat untuk middleware authentication sanctum-nya. Jadi kita nanti untuk ngeproteksi agar root kita tidak bisa diakses sembarangan tanpa login, kita gunakan middleware auth sanctum. Nah, sekarang kita bisa buat controller baru dengan cara php artisan make controller, yaitu auth controller. Oke, sekarang kita buka di auth controllernya dan juga kita buka model user. Nah, di model user kita tambahkan di sini untuk hash API tokens. Ini fungsinya agar user ini dia bisa kita buatkan token sanctumnya seperti itu ya. Kemudian kita balik lagi ke auth controller. Di auth controller ini kita bisa tambahkan function login ya, public function login. Nah, di function login ini kita tambahkan parameter request. Ini request itu nanti ketika kita kirim data berupa JSON atau form, itu dia akan masuk ke dalam request ini. Dan di sini kita buat try catch block. Nah, di dalam kode try kita tambahkan di sini untuk codingannya jika nah di sini kita tambahkan jika out word web kita lakukan item yaitu request only email dan password. Nah, di sini maksudnya kita akan melakukan login menggunakan si out ini yang sudah disediakan oleh Laravel. Jadi kita tidak perlu memikirkan logik secara kompleks untuk autentikasi ya. Di sini sudah disediakan oleh Laravel. Nah, seperti ini, teman-teman bisa tulis codingannya. Untuk item ini artinya kita mengirimkan request berupa email dan password. Nah, jika tidak berarti kalau nggak berhasil, maka kita munculkan seperti ini. Kita munculkan unauthorized. Nah, 401 ini artinya dia unauthorized ya. Kemudian kita tambahkan juga di sini data null. Oke. Nah, ini kan kalau gagal, kalau berhasil gimana? Kalau berhasil kita bisa tambahkan di sini $user sama dengan out -2 user. Nah, kemudian kita buat token ya. Token sama dengan $user. Kita lakukan create token. Kemudian kita beri nama out token. Nah, kemudian kita tambahkan dia sebagai plain text token. Nah, kemudian kita buat response JSON-nya. Kita copy dari yang bagian sini. Di sini kita ganti menjadi 200 HTTP code-nya. Kemudian kita message-nya adalah login berhasil. Datanya kita kirimkan tokennya ya di sini. Ini untuk token. Tokennya kita ambil dari $token. Kemudian untuk user kita ambil dari $user. Nah, seperti ini. Oke, di sini kenapa error? Nah, seharusnya seperti ini ya. Oke, ini jika berhasil akan tampil respon seperti ini. Kemudian untuk catch-nya, catch ini dia akan dieksekusi ketika terjadi sebuah kesalahan. Teman-teman bisa ubah kode catch-nya menjadi seperti ini. Nah, kita import exception-nya. Oke, ini untuk bagian loginnya seperti ini.
Setelah kita buat controller, kita bisa pergi ke apa.php di roots apa.php. Nah, kita hapus saja di bagian sini, kita hapus. Kemudian kita tambahkan route take 2 post. Nah, kita gunakan metode post untuk login. Kemudian kita panggil out controllernya. Dan kita gunakan metode login, function login seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, sekarang kita coba lakukan testing pada software Postman ya. Di sini teman-teman bisa gunakan software Postman untuk melakukan testing. Oke, di sini teman-teman bisa buat new folder dengan cara klik new, lalu collection ya. Di bagian collection, teman-teman bisa buat nama koleksinya adalah tick track gitu ya. Nah, kemudian di dalam collection tick track, teman-teman bisa buat new folder dengan nama out. Nah, di sini kita buat request baru. Nah, requestnya kita beri nama login. Nah, untuk login ini kita ganti metodenya menjadi post. Kemudian di bagian sini kita tambahkan di header yaitu accept application/json. Nah, lalu di bagian URL-nya kita ganti seperti ini. Nah, ini adalah link URL untuk project Laravel. Kita tambahkan /apa dan /login. /login itu dari sini ya. Untuk /apa itu defaultnya seperti itu untuk roots API. Nah, kita jalankan dulu projectnya dengan cara php artisan serve. Nah, ini dia akan berjalan di server di localhost ini ya. Oke, sekarang kita bisa pergi ke Postman-nya lagi. Kita masuk ke form data. Kita isi emailnya adalah admin@ticktrack.com. Lalu passwordnya kita coba salahkan 123. Kita klik send. Maka di sini munculnya unauthorized, datanya 0. Ketika kita isi dengan benar, yaitu password, ketika kita klik send, maka di sini muncul login berhasil, tokennya kita dapatkan untuk nanti diolah di front end, dan usernya juga kita dapatkan dari namanya, emailnya, dan juga role-role-nya seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita bisa pergi ke bagian ini lagi ya. Kita buat API untuk ngambil data dari user yang sudah login.